ada energi ketidakwajaran di dalam kehidupan kamu selama ini. Ada energi aura black magic dan juga energi aura-aura negatif yang selalu dikirimkan oleh orang dengki, oleh orang sirik ya. Jadi Bunda akan bacakan nih karma apa saja yang akan mereka dapatkan di energi karir dan usaha kamu, diganggu, dirusak, bahkan energinya kehidupan kamu dihancurkan ya. Jadi orang-orang dengki ini menginginkan sesuatu kepada diri kamu ya energinya. Jadi yang Bunda tarik nih aura-aura orang-orang yang hidupnya itu cuma menuruti nafsu dan keinginannya ya. Di sini ada energi pedang, lambang dari energi kebencian, kebohongan, dan juga orang-orang yang berusaha berkeroyokan ingin menghancurkan karir dan juga jalan kehidupan kamu ya. Jadi mereka tidak lagi diatur oleh akal, oleh agama, adat, atau oleh kebenaran ya. Jadi yang menggerakkan tubuh, pikiran, dan hati mereka hanyalah nafsu ya. Jadi kalau mereka ingin harta, mereka akan cari dengan cara apa saja, menghalalkan segala cara. Kalau mereka ingin kedudukan, pujian, mereka akan ambil dengan cara menipu dan bersandiwara. Nah, ini kartu pedang ini melambangkan energi orang-orang yang memiliki karakter penipu, banyak bersandiwara. Jadi kalau mereka ingin melihatmu sakit, susah, atau jatuh, mereka akan lakukan apa saja, rencanakan apa saja, kirimkan apa saja, sampai kebencian hati mereka terpenuhi ya. Jadi menurut orang seperti ini, yang mereka inginkan itu wajib terjadi ya. Itu menurut pemikiran dia. Mereka tidak peduli itu haram, mereka tidak peduli itu menyakiti orang lain, mereka tidak peduli itu dosa besar, mereka tidak peduli itu melawan Tuhan. Yang penting nafsu mereka terpenuhi. Itulah sifat manusia yang sudah mati hatinya, sudah buta mata batinnya, dan sudah jatuh ke tingkat hewan ya. Jadi karena hewan pun cuma ikut nafsu makan, nafsu berkeinginan tanpa tahu mana baik dan mana buruk, dan itulah mereka mengerikan. Di sini juga energi relasi pertemanan kamu energinya sangat buruk. Ada kartu energi the devil. Mereka orang-orang yang tidak tahu proses kehidupan yang benar ya. Ini yang paling parah, paling kejam, dan paling membuat langit murka. Mereka berusaha menghalalkan segala cara untuk mencapai kemauannya ya. Jadi sekejam apapun, sekotor apapun, sejahat apapun, mereka anggap halal. Mereka anggap boleh, mereka anggap wajar ya. Seperti menipu ya, energi aura-aura buruk ya, menyakiti orang baik, orang yang tidak bersalah, orang pilihan. Mereka orang yang benar-benar tidak punya akal ya, mengambil hak orang lain, merusak rezeki orang lain, menghalangi jalan orang lain. Mereka bilang persaingan, siapa kuat dia yang dapat. Dihalalkan untuk orang-orang seperti ini ya. Berbohong, bersandiwara, menuduh, menggunjing. Mereka bilang biarlah mereka terlihat baik, biarlah terlihat buruk ya. Dihalalkan juga orang-orang pembohong seperti ini menurut pemikiran mereka. Jadi mereka membalikan hukum Tuhan. Yang haram mereka jadikan halal, yang buruk mereka jadikan baik, yang dosa mereka jadikan pahala. Mereka memutarbalikan kebenaran semata-mata supaya nafsu jahat mereka terpuas. Itu namanya kemungkaran yang paling besar. Itu tandanya mereka sudah jadi alat setan di dunia ya. Jadi dasarnya tidak ada ikhlas atau hati yang lemah ya. Jadi energi yang Bunda baca ini, mereka tidak belajar apa artinya ikhlas, menantang takdir ya, dan hati yang begitu lemah ya. Jadi orang-orang yang begini ini tidak akan ikhlas, mereka
mereka tidak terima ketetapan Tuhan, mereka iri melihat kelebihanmu, mereka cemburu melihat keistimewaanmu, karena hatinya lemah. Mereka tidak kuat menahan rasa iri, dengki, ya. Rasa itu memakan dirinya sendiri, menguasai mereka, memaksa mereka untuk berbuat apa saja, ya. Menghalalkan segala cara. Mereka tidak mau menerima bahwa kamu memang lebih baik, kamu memang lebih dicintai Tuhan, kamu memang orang pilihan daripada mereka. Kenyataannya itu dengan dia ini melakukan apa saja, sekalipun jahat, supaya posisi mereka di atas dan kamu di bawah. Ya, jadi itu kebodohan yang tidak ada obatnya. Menukar surga dengan neraka, menukar bahagia dengan sengsara hanya demi memuaskan nafsu sesaat, ya. Jadi nanti akan ada akibatnya, ya. Ditinggalkan akal, ditinggalkan Tuhan. Jadi ketahuilah, ya. Siapa yang hidupnya selalu ikuti nafsu dan menghalalkan segala cara, maka Sang Maha Pencipta akan serahkan dia sepenuhnya pada nafsu itu. Tuhan cabut akal sehatnya, ya, cabut cahaya hatinya, cabut petunjuknya. Mereka jadi gila dalam kebodohan. Mereka merasa pintar padahal paling bodoh. Mereka merasa menang padahal paling kalah. Mereka merasa aman padahal sudah di bibir jurang kehancuran. Ya, karena mereka menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan kamu. Ya, mereka sama saja menjual diri mereka kepada kehancuran. Ya, auranya tuh apa untungnya punya harta kalau didapatkan dari cara kotor? Nanti habis dibawa sakit, habis dibawa musibah. Apa untungnya terlihat hebat kalau dasarnya penipu? Nanti terbongkar dan hina seumur hidup, ya. Jadi apa untungnya kamu sakit kalau energinya tuh penyebabnya dosa mereka? Nanti rasa sakitmu jadi pahala. Rasa sakit mereka jadi hukuman abadi, ya. Mereka merugikan diri sendiri. Ya, mereka adalah budak nafsu. Apapun yang dia inginkan, nafsu jahat mereka, itulah yang mereka lakukan tanpa ada rasa segan atau takut. Ya, aura-aura orang yang iri dengki kepada kamu tuh hatinya gelap, total, mati, ya. Jadi mata hatinya yang buta dan hubungan yang kuat dengan kehancuran. Mereka tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena standar mereka sudah diubah. Yang memuaskan dirinya itu benar, yang menghalangi diri itu salah, ya. Jadi terjerumus makin dalam ke dalam dosa, tidak ada jalan keluar dan akhirnya hancur bersama. Ya, apa yang dipuja-puja nafsu diri sendiri, ya. Mereka menginginkan kehancuran hubungan orang lain dan mereka menggunakan cara apapun itu untuk agar satu hubungan itu terpecah belah. Nah, orang ini celaka karena menentang takdir yang sudah Tuhan tentukan, ya, dan kebodohan yang mutlak. Dia tidak mau berpasrah diri, ya. Jadi karena mereka menghalalkan segala cara, ya, kepercayaan orang hilang, nama baik jadi najis, rezeki jadi terkutuk, dan seret dosa menumpuk setinggi langit. Jadi aura orang seperti ini buruk, ya. Jadi kemenangan mereka palsu. Itu kemenangan di dunia saja, sebentar saja. Di akhirat dan di hukum alam mereka kalah, ya. Energinya, mereka berani berbuat apa saja, nekat, tidak ada aturan, tidak ada dasar, karena menghalalkan segala cara. Mereka jadi tidak punya batas. Mereka melanggar batas agama, melanggar batas manusia, melanggar batas harga diri. Ya, jadi kartu ini melambangkan kegilaan dan tidak berakalan, ya. Berakal itu tidak ada otak, ya. Mereka mengira langkah mereka benar, padahal mereka berjalan menuju jurang dengan mata terbuka. Tidak ada nasib yang masuk, tidak ada peringatan yang didengar. Mereka gila karena nafsu, mereka gila karena iri, mereka gila karena ingin mengalahkanmu dengan cara kotor, ya. Jadi orang-orang seperti itu, ya, licik, ya. Energinya, aura-aura yang ketika dia menginginkan sesuatu itu harus dia dapatkan dengan ambisi kuat, menghalalkan segala cara, tidak menerima takdir. Ini hidupnya akan celaka. Energi orang dengki ini tidak akan bisa lolos, ya, dari energi perbuatannya. Ini yang menarik, ya. Untuk hari ini tuh orang-orang yang